Berat yang tidak terlihat. Setelah Lyria datang, hari-hari Mafu tidak menjadi lebih mudah. Mereka hanya menjadi lebih teratur dengan cara yang melelahkan. Hanuman tetap muncul tanpa jadwal. Kadang hanya duduk, kadang mengajak berjalan jauh tanpa tujuan. Ia mengajari Mafu untuk mendengar sebelum bergerak, untuk merasakan perubahan kecil pada dunia sebelum dunia memutuskan berubah dengan kasar. Tidak ada target, tidak ada angka, hanya napas yang diselaraskan dengan tanah, air, dan waktu. Aswatama, sebaliknya, datang ketika tubuh paling tidak siap. Saat mata masih berat, saat otot belum hangat, saat pikiran berharap hari itu bisa berlalu tanpa diuji. Latihannya tidak pernah sama, tetapi selalu berakhir dengan satu pelajaran yang konsisten. Berdiri ketika semua alasan untuk jatuh terasa masuk akal. Kau tidak boleh memilih kapan kuat, kata Aswatama suatu pagi. Dunia akan memilihkannya untukmu. Parwa mengisi celah yang tidak disentuh keduanya. Ia mengajarkan Mafu cara membaca orang, bukan dengan aura, tetapi dengan kebiasaan kecil. Cara berdiri, cara diam terlalu lama, cara tertawa ketika seharusnya takut. Parwa menyebutnya seni bertahan hidup sosial, sesuatu yang sering dilupakan oleh mereka yang terlalu sibuk menyelamatkan dunia. Jangan mati demi prinsip, katanya santai. Hiduplah agar prinsipmu bisa berjalan lebih lama. Lyria mengawasi semuanya dengan ketelitian yang membuat orang ingin meminta izin sebelum bernapas. Ia membenahi postur, mengoreksi kebiasaan kecil, menahan Mafu ketika ia terlalu cepat menyalahkan diri sendiri. Keseimbangan bukan tentang memikul segalanya, katanya, tetapi tentang tahu kapan harus membiarkan dunia memikul dirinya sendiri. Tahun-tahun berlalu seperti itu. Tidak ada pengumuman, tidak ada pengakuan, tidak ada gelar. Mafu tumbuh menjadi seseorang yang kehadirannya menenangkan dan mengkhawatirkan sekaligus. Menenangkan karena dunia terasa stabil di sekitarnya. Mengkhawatirkan karena stabilitas itu terasa rapuh, seolah bergantung pada satu titik yang tidak boleh runtuh. Suatu malam, Mafu duduk sendirian di tepi sungai. Air mengalir pelan. Bulan tergantung tanpa niat memberi petunjuk. Ia merendam tangannya dan merasakan dingin yang jujur. Apa aku sudah cukup? Tanyanya pada siapapun yang mau mendengar. Hanuman tidak menjawab. Aswatama tidak muncul. Parwa tidak bercanda. Bahkan Lyria memilih diam. Karena pertanyaan itu tidak membutuhkan jawaban. Ia membutuhkan waktu. Di tempat lain, jauh dari dataran yang belajar bernapas, ada hutan yang belajar menahan teriakan. Ada seorang anak yang tidak dikelilingi banyak suara, tetapi ditempa oleh satu kehendak yang tidak pernah lunak. Parasurama tidak mengajarkan dengan kata-kata. Ia mengajarkan dengan pengulangan. Dengan jatuh yang sama, di tanah yang sama, sampai tubuh berhenti berharap belas kasihan. Latihan Hope tidak indah, tidak cepat, tidak memberi ruang untuk bangga. Pedang diangkat, dijatuhkan. Diangkat lagi, nafas dipaksa tetap rapi ketika tangan gemetar. Kesalahan tidak dihukum dengan marah, tetapi dengan pengulangan buat otot belajar lebih cepat daripada pikiran. Kau ingin hidup tenang, kata Parasurama suatu malam, tanpa menatap Hope. Maka kau harus lebih siap daripada mereka yang ingin hidup berisik. Hope tidak membantah. Ia berdiri lagi, mengangkat pedang yang terasa terlalu berat untuk tubuh seusianya. Setiap ayunan membangun sesuatu yang tidak terlihat oleh dunia, tetapi dicatat oleh waktu. Bukan kekuatan yang meledak, bukan teknik yang dipuja, melainkan fondasi yang tidak akan runtuh ketika nama-nama besar tumbang. Di jalur yang berbeda, dua anak ditempa dengan cara yang dunia anggap berlawanan. Satu belajar menahan dunia agar tetap bernapas. Satu belajar menahan diri agar tidak hancur ketika dunia memukul. Dan tanpa sadar, dunia sedang menyiapkan bab berikutnya. Bab ketika heningan tidak lagi cukup. Bab ketika disiplin tidak lagi bisa ditawar. Mari kita pahami bagian ini dengan cara yang paling sederhana. Bagian ini bercerita tentang kelelahan yang tidak kelihatan. Mafu tidak hidup lebih mudah setelah banyak guru datang. Hidupnya justru jadi lebih capek, karena semuanya jadi teratur. Ini seperti hidup orang dewasa. Saat hidup mulai rapi, tanggung jawab jelas, justru capeknya pindah ke dalam kepala dan dada. Hanuman mengajarkan Mafu hal sederhana. Dengar dulu, jangan langsung bergerak. Dalam hidup nyata ini artinya, jangan langsung bereaksi, jangan langsung marah, jangan langsung menyimpulkan. Banyak masalah besar sebenarnya memberi tanda kecil dulu. Tapi orang sering tidak mau mendengar tanda itu, sampai akhirnya masalah datang dengan cara kasar. Aswatama mengajarkan hal yang berlawanan. Ia datang saat Mafu tidak siap, karena dunia juga begitu. Masalah tidak datang saat kita sudah siap. Masalah datang saat kita capek, lengah, dan berharap hari itu tenang.
Kalimat Aswatama sangat penting. Kita tidak bisa memilih kapan harus kuat. Dunia yang memilihkannya. Artinya sederhana, hidup tidak menunggu kita siap. Parwa mengajarkan cara bertahan di antara manusia. Bukan dengan kekuatan, tapi dengan membaca sikap. Dalam hidup sehari-hari, ini artinya melihat siapa yang bisa dipercaya, siapa yang hanya pandai bicara, siapa yang tertawa saat seharusnya takut. Kalimat Parwa sangat manusiawi. Jangan mati demi prinsip. Hiduplah supaya prinsip itu tetap hidup. Artinya, tidak perlu hancur untuk dianggap benar. Liria mengajarkan batas. Ia mengingatkan Mafu bahwa tidak semua beban harus dipikul sendiri. Kalimatnya sederhana tapi penting. Keseimbangan bukan tentang menanggung semuanya, tapi tahu kapan harus membiarkan dunia menanggung akibatnya sendiri. Banyak orang capek bukan karena lemah, tapi karena terlalu sering merasa bertanggung jawab atas segalanya. Mafu tumbuh tanpa pujian, tanpa gelar, tanpa pengakuan. Ini sering terjadi di dunia nyata. Orang yang paling menahan keadaan jarang disebut pahlawan. Saat Mafu bertanya, "Apa aku sudah cukup?" Tidak ada yang menjawab. Karena pertanyaan itu tidak butuh jawaban cepat, butuh waktu dan pengalaman. Lalu cerita pindah ke Hope. Hope dilatih para Surama dengan cara keras dan berulang. Jatuh di tempat yang sama, bangkit lagi, tanpa pujian. Ini seperti hidup yang mengulang masalah yang sama sampai kita benar-benar belajar. Kalimat para Surama penting. Kalau ingin hidup tenang, harus lebih siap dari orang yang hidup ribut. Artinya, hidup sederhana itu bukan hidup mudah. Hope tidak jadi hebat dengan cepat. Tapi ia membangun dasar yang kuat, bukan kekuatan besar, bukan teknik keren, tapi kebiasaan berdiri lagi. Kesimpulan bagian ini sangat sederhana. Ada orang yang tugasnya menenangkan dunia. Ada orang yang tugasnya bertahan saat dunia memukul. Dua-duanya sama penting. Dua-duanya sama capek. Kalau pendengar merasa lelah tak tahu kenapa, berusaha tapi tidak dipuji, menahan banyak hal sendirian, cerita ini ingin bilang satu hal sederhana. Mungkin kamu sedang membangun sesuatu yang belum kelihatan. Dan itu tidak membuatmu gagal. Itu membuatmu kuat pelan-pelan. Pedang yang menolak satu sisi. Para Surama tahu sejak langkah pertama Hope menyentuh tanah latihan bahwa anak ini tidak boleh diperlakukan seperti murid biasa. Bukan karena bakat, bukan karena potensi. Ia sudah terlalu sering melihat keduanya menipu manusia menuju kematian yang cepat. Yang membuat para Surama berhenti, menatap, dan akhirnya memutuskan untuk tinggal adalah ketidakseimbangan yang justru seimbang. Di dalam tubuh kecil Hope, tidak ada satu aliran yang dominan. Kehidupan tidak menekan kematian. Kematian tidak menggerogoti kehidupan. Lapar dan kenyang berdiri sejajar. Api tidak memakan es. Awal tidak mendorong akhir. Hitam dan putih tidak saling menelan. Mereka berjaga, seperti dua penjaga gerbang yang saling membenci, tetapi sepakat bahwa dunia tidak boleh runtuh di antara mereka. Para Surama, sang Brahmana suci, telah hidup cukup lama untuk mengenali tanda itu. Ia adalah Bhargawa, keturunan Maharesi Bregu, Awatara Wisnu ke-6, pembantai para kesatria yang lupa tugasnya. Ia telah melihat dunia runtuh oleh orang-orang kuat yang terlalu yakin pada satu sisi kebenaran. Bhisma mati karena sumpah, karena hancur karena kehormatan. Keduanya agung, keduanya gagal. Hope berbahaya, bukan karena ia kuat, tetapi karena ia bisa berjalan tanpa memilih sisi. Dan itu tidak boleh dibiarkan liar. Latihan Hope tidak pernah dimulai dengan upacara. Para Surama membenci simbolisme kosong. Bangun, katanya suatu pagi, ketika kabut masih menggantung rendah dan tubuh Hope masih berat oleh sisa luka kemarin. Hope bangun. Tidak bertanya jam berapa, tidak bertanya kenapa. Pertanyaan hanya memperpanjang jarak antara niat dan tindakan. Black Destroyed diletakkan di tangan Hope. Pedang itu tetap tampak sederhana, tidak berkilau, tidak memancarkan apapun yang bisa dibanggakan. Para Surama menyukainya justru karena itu. Angkat, kata para Surama. Hope mengangkat, turunkan. Hope menurunkan, ulangi, dan itu saja. Tidak ada jurus, tidak ada teknik bernama, hanya pengulangan yang kejam sampai tubuh Hope berhenti berharap pada belas kasihan dunia. Ayunan pertama ceroboh, ayunan ke-10 menyakitkan, ayunan ke-100 membuat tangan mati rasa. Para Surama tidak menghentikan. Tubuhmu harus belajar sebelum pikiranmu ikut campur, katanya. Hope menggertakkan gigi, tetapi tidak membantah. Ia tahu di hadapan makhluk yang pernah membunuh ibunya sendiri atas perintah ayahnya, bukan karena benci, tetapi karena disiplin kosmik, alasan pribadi tidak berarti apa-apa. Para Surama tidak mengajarkan kekuatan, ia mengajarkan penahanan. Kadang Hope diminta berdiri diam berjam-jam, pedang terangkat setengah, lutut gemetar, napas dijaga agar tidak berat sebelah.
Jika salah satu kutubmu berteriak, kata Parasurama, dan kau bergerak, kau mati. Jika aku tidak bergerak, tanya Hope. Kau mati lebih cepat, jawab Parasurama datar. Hope terkekeh lemah. Dunia ini tidak adil. Parasurama mengangguk. Itulah pelajaran pertamamu. Hari-hari Hope dipecah oleh rasa lapar yang disengaja. Kadang Parasurama melarangnya makan seharian, lalu memaksanya berlatih di bawah matahari. Kenali lapar, katanya. Jangan melawannya, jangan memanjakannya. Di hari lain, Hope dipaksa makan berlebihan hingga tubuhnya berat dan lamban. Kenali kenyang, lanjut Parasurama. Ia membuatmu puas dan lengah. Api dan es diuji bukan dengan elemen, tetapi dengan situasi. Hope dipaksa bertarung saat emosinya memanas. Lalu dihentikan mendadak ketika ia mulai menikmati agresi. Kau hampir memilih api, kata Parasurama. Di hari lain, Hope disuruh bertahan tanpa melawan, menahan pukulan kayu, batu, dan tanah, sampai tubuhnya hampir mati rasa. Kau hampir memilih es. Tidak ada yang dipuji, tidak ada yang dikutuk. Parasurama hanya mengoreksi posisi kaki, sudut bahu, jarak napas. Dualisme bukan tentang memiliki dua kekuatan, katanya suatu malam, tetapi tentang menolak menjadi budak salah satunya. Hope jatuh berkali-kali. Terkadang darah menetes. Tidak banyak. Parasurama tahu batasnya. Ia tidak ingin Hope mati. Ia ingin Hope tidak bisa mati dengan mudah. Helena mengamati dari jauh. Ia ingin menghentikan beberapa latihan. Ia bisa. Ia mother of system. Tetapi ia tidak melakukannya. Karena ia tahu, jika Parasurama gagal membentuk fondasi ini, maka dunia yang akan memecah Hope dengan cara yang jauh lebih kejam. Suatu malam, setelah latihan yang membuat tangan Hope nyaris tidak bisa digerakkan, Parasurama duduk di atas batu dan akhirnya berbicara lebih panjang dari biasanya. Kau tahu kenapa aku tidak mengajarimu jurus, katanya. Hope duduk terengah. Karena jurus bisa dicuri. Karena jurus bisa dipamerkan, sambung Parasurama. Dan yang dipamerkan selalu dicari untuk dipatahkan. Ia menatap Hope dengan mata yang telah melihat ribuan kematian. Kau tidak akan lebih kuat dari Bhisma karena teknik. Kau tidak akan melampaui Karna karena tenaga. Hope mengangkat kepala. Kau akan melampaui mereka, kata Parasurama, karena kau tidak akan mati demi satu keyakinan yang sempit. Ia berdiri. Kau akan hidup cukup lama untuk melihat keyakinan runtuh satu persatu. Hope terdiam lama. Aku hanya ingin hidup tenang, katanya akhirnya. Parasurama menatapnya tajam. Dan itulah sebabnya, katanya, kau harus lebih kuat daripada mereka yang ingin dunia terbakar. Latihan berlanjut. Tidak ada saksi, tidak ada legenda. Hanya seorang anak, sebuah pedang sederhana, dan seorang abadi yang tahu persis betapa mahal harga keseimbangan. Dan jauh dari hutan dewata, dunia terus bergerak. Perlahan. Diam-diam, karena ketika seseorang belajar berjalan di antara kehidupan dan kematian tanpa terjatuh ke salah satunya, waktu sendiri mulai memperhatikan. Mari kita berhenti sebentar di sini. Bab ini berjudul Pedang yang Menolak Satu Sisi. Dan sebenarnya bab ini bukan tentang pedang. Bab ini tentang cara hidup. Parasurama tahu sejak awal bahwa Hope tidak bisa dilatih seperti anak lain. Bukan karena Hope hebat. Bukan karena Hope istimewa. Justru karena Hope tidak condong ke satu sisi. Dalam hidup sehari-hari, kebanyakan orang condong ke satu hal. Terlalu keras, atau terlalu lembek, terlalu berani, atau terlalu takut, terlalu idealis, atau terlalu pasrah. Hope tidak begitu. Di dalam dirinya, dua hal yang biasanya saling menghancurkan justru saling menjaga. Parasurama pernah melihat orang-orang besar runtuh bukan karena mereka lemah, tetapi karena mereka terlalu yakin pada satu kebenaran. Ada orang yang hancur karena sumpahnya sendiri. Ada yang mati demi kehormatan. Keduanya mulia. Keduanya juga tidak bertahan. Dan disitulah pelajaran besar bab ini dimulai. Parasurama tidak ingin Hope mati karena keyakinan yang sempit. Ia ingin Hope hidup cukup lama. Karena hidup lama, di dunia yang tidak adil, seringkali jauh lebih sulit daripada mati dengan gagah. Latihan Hope tidak dimulai dengan upacara, pujian, atau penjelasan panjang. Hanya satu kata, bangun. Dalam kehidupan nyata, ini sangat dekat dengan kita. Hidup jarang menjelaskan dulu kenapa kita harus bangun. Ia hanya menuntut kita tetap bergerak. Parasurama tidak mengajarkan jurus. Ia mengulang hal yang sama berkali-kali sampai tubuh Hope berhenti berharap pada kemudahan. Ini seperti hidup yang memberi masalah yang sama berulang-ulang. Bukan karena hidup benci, tetapi karena kita belum belajar dari sebelumnya. Parasurama berkata, tubuh harus belajar dulu sebelum pikiran ikut campur. Artinya sederhana, jangan semua hal diselesaikan dengan teori, karena hidup sering menguji kita sebelum kita sempat berpikir. Hope dilatih menahan diri,
bukan untuk menjadi lemah, tetapi agar tidak diperbudak oleh satu sisi saja. Parasurama berkata, jika satu sisi berteriak dan hope bergerak, ia mati. Jika hope tidak bergerak, ia mati lebih cepat. Ini terdengar kejam, tapi ini kenyataan hidup. Dalam hidup, terlalu reaktif bisa menghancurkan kita, terlalu pasif juga bisa menghancurkan kita. Keseimbangan bukan berarti diam, tetapi tahu kapan bergerak dan kapan menahan. Hope dibuat lapar, bukan untuk menyiksa, tetapi agar ia mengenal rasa lapar tanpa dikuasai olehnya. Lalu hope dibuat terlalu kenyang, agar ia tahu bahwa kenyamanan juga bisa membuat lengah. Dalam hidup sehari-hari ini seperti, kekurangan membuat kita gelisah, kelebihan membuat kita ceroboh. Keduanya berbahaya jika kita tidak sadar. Api dan es di hope diuji lewat situasi, bukan kekuatan. Saat emosi naik, ia dihentikan. Saat terlalu menahan diri, ia ditekan. Ini pelajaran penting. Emosi yang dilepas tanpa kendali merusak. Emosi yang ditekan terlalu lama juga merusak. Parasurama tidak memuji, tidak memarahi. Ia hanya mengoreksi posisi kecil. Karena dalam hidup yang sering menjatuhkan kita bukan kesalahan besar, tetapi kebiasaan kecil yang salah dan dibiarkan lama. Parasurama berkata, dualisme bukan tentang punya dua kekuatan, tetapi tentang menolak menjadi budak salah satunya. Artinya sederhana, jangan hidup hanya dengan marah, jangan hidup hanya dengan sabar, jangan hidup hanya dengan logika, jangan hidup hanya dengan perasaan. Gunakan semuanya, tapi jangan biarkan satu menguasai hidupmu sepenuhnya. Ketika Parasurama akhirnya menjelaskan kenapa ia tidak mengajarkan jurus, itu sangat jelas. Karena jurus bisa dipamerkan. Dan yang dipamerkan selalu dicari untuk dihancurkan. Dalam hidup nyata, yang terlalu menonjol sering jadi sasaran, yang terlalu ingin terlihat sering cepat jatuh. Parasurama berkata, hope tidak akan melampaui orang besar karena teknik atau tenaga. Ia akan melampaui mereka karena tidak mati demi satu keyakinan sempit. Ini bukan berarti tidak punya prinsip. Ini berarti tidak membiarkan prinsip membunuhmu. Hope berkata ia hanya ingin hidup tenang. Dan Parasurama menjawab, itulah sebabnya hope harus lebih kuat dari orang-orang yang ingin dunia terbakar. Ini pelajaran yang pahit tapi nyata. Orang yang ingin hidup sederhana sering harus lebih kuat, karena dunia sering menginjak yang tidak ingin ribut. Bab ini ingin mengatakan sesuatu yang sangat penting untuk pendengar. Jika kamu tidak ingin menjadi pusat konflik, tidak ingin hidup berisik, tidak ingin membakar dunia demi menang, itu bukan berarti kamu lemah. Tapi dunia tidak selalu ramah pada orang seperti itu. Karena itu, kamu perlu fondasi, bukan untuk menyerang, tetapi untuk tidak runtuh. Hope dilatih bukan agar menang cepat, tetapi agar tidak mudah hancur. Dan ketika seseorang bisa berjalan di antara hidup dan mati, di antara keras dan lembut, di antara marah dan menahan, waktu sendiri mulai memperhatikannya. Karena keseimbangan sejati selalu mahal, selalu sunyi, dan hampir tidak pernah dirayakan. Itulah makna bab ini. Parasurama melihat Hope dan tahu anak ini tidak boleh diperlakukan seperti murid biasa. Ini artinya, tidak semua orang bisa diperlakukan dengan cara yang sama. Dalam hidup, ada orang yang kalau diperlakukan seperti kebanyakan orang, justru rusak. Bukan karena mereka lebih hebat, tapi karena struktur batinnya berbeda. Parasurama sadar bukan bakat atau potensi yang berbahaya, karena dua hal itu sering menipu manusia menuju kematian cepat. Maknanya sederhana, orang berbakat sering terlalu percaya diri, orang berpotensi sering dipaksa terlalu cepat. Banyak orang jatuh bukan karena lemah, tapi karena dipercaya terlalu cepat. Ketidakseimbangan yang justru seimbang di dalam diri Hope. Ini artinya, Hope punya dua sisi yang berlawanan, tapi tidak saling menghancurkan. Dalam hidup nyata, ini seperti orang yang bisa marah tapi tahu kapan berhenti, bisa lembut tapi tidak gampang diinjak. Hitam dan putih tidak saling menelan, mereka berjaga. Maknanya, bukan memilih baik atau jahat, bukan memilih keras atau lembut, tetapi menjaga agar satu sisi tidak menguasai hidup sepenuhnya. Parasurama pernah melihat orang kuat hancur karena terlalu yakin pada satu sisi kebenaran. Artinya, orang yang merasa aku paling benar sering hancur paling cepat. Bukan karena salah, tapi karena tidak mau melihat sisi lain. Bhisma mati karena sumpah, karena hancur karena kehormatan. Maknanya sederhana, prinsip itu penting. Tapi kalau prinsip lebih penting daripada hidup, maka hidup yang akan dikorbankan. Hope berbahaya bukan karena kuat, tapi karena bisa berjalan tanpa memilih sisi. Artinya, orang yang tidak mudah dimasukkan ke satu kotak sering dianggap berbahaya, karena dunia suka orang yang bisa ditebak. Parasurama berkata, bangun. Ini makna paling nyata. Hidup jarang menjelaskan, hidup hanya menyuruh kita tetap bergerak.
Hope bangun tanpa bertanya. Maknanya, terlalu banyak bertanya sering menunda tindakan. Ada saat di mana kita harus bergerak dulu, paham belakangan. Parasurama berkata, angkat, turunkan, ulangi. Maknanya, hidup sering mengulang masalah yang sama sampai kita benar-benar belajar, bukan sampai kita mengeluh. Tubuhmu harus belajar sebelum pikiranmu ikut campur. Artinya, jangan semua hal diselesaikan dengan teori. Kadang tubuh dan kebiasaan harus berubah dulu. Parasurama tidak mengajarkan kekuatan, ia mengajarkan penahanan. Maknanya, banyak orang tidak hancur karena kurang kuat, tapi karena tidak bisa menahan diri. Jika salah satu kutubmu berteriak dan kau bergerak, kau mati. Artinya, kalau kamu selalu bereaksi saat emosi naik, hidupmu cepat rusak. Jika aku tidak bergerak, kau mati lebih cepat. Maknanya, diam terus juga berbahaya. Tidak bertindak sama berbahayanya dengan bertindak sembarangan. Hope berkata dunia ini tidak adil. Parasurama mengangguk. Maknanya menerima kenyataan lebih berguna daripada mengeluh. Kenali lapar, jangan melawannya, jangan memanjakannya. Artinya, kekurangan jangan ditolak, tapi jangan juga dijadikan alasan untuk rusak. Kenali kenyang, ia membuatmu puas dan lengah. Maknanya, kelebihan bisa membuat kita ceroboh. Nyaman terlalu lama juga berbahaya. Kau hampir memilih api. Artinya, emosi yang terlalu dilepas bisa menghancurkan. Kau hampir memilih es. Maknanya, menahan diri terlalu lama juga membuat mati rasa. Dualisme bukan tentang memiliki dua kekuatan, tetapi menolak menjadi budak salah satunya. Artinya sederhana, punya pilihan itu baik, tapi jangan biarkan satu hal menguasai seluruh hidupmu. Kau tahu kenapa aku tidak mengajarimu jurus? Karena jurus bisa dicuri dan dipamerkan. Maknanya, yang terlihat hebat sering jadi sasaran, yang tenang sering bertahan lebih lama. Kau tidak akan kuat karena teknik atau tenaga. Maknanya, bukan skill yang menentukan hidup panjang, tapi cara bertahan. Kau akan hidup cukup lama untuk melihat keyakinan runtuh satu persatu. Artinya, hidup panjang mengajarkan bahwa banyak hal yang kita anggap mutlak ternyata berubah. Hope berkata, aku hanya ingin hidup tenang. Ini suara banyak orang. Dan Parasurama menjawab, karena itu kau harus lebih kuat dari mereka yang ingin dunia terbakar. Maknanya sangat sederhana dan sangat nyata. Orang yang ingin hidup damai sering harus lebih kuat karena dunia sering keras pada mereka yang tidak ingin ribut. Kesimpulan paling sederhananya, bab ini mengajarkan bahwa hidup bukan tentang memilih satu sisi. Bukan tentang menjadi paling keras atau paling baik. Tapi tentang tidak membiarkan satu sisi menghancurkan hidupmu. Jika pendengar merasa mudah capek, mudah bimbang, tidak cocok dengan dunia yang ekstrem, bab ini ingin berkata, mungkin kamu bukan lemah, mungkin kamu hanya sedang belajar menjaga keseimbangan, dan itu memang berat, sunyi, dan jarang dihargai. Api yang tidak diizinkan. Membakar Parasurama tidak pernah memanggil Hope dengan namanya saat latihan. Bukan karena lupa, bukan karena tidak peduli. Melainkan karena nama, bagi Parasurama, adalah sesuatu yang hanya pantas diucapkan jika seseorang telah siap menanggung maknanya. Berdiri. Hope berdiri. Kakinya masih gemetar dari latihan kemarin. Lengannya berat. Punggungnya perih seperti dipukul kenangan yang tidak pernah ia minta. Namun ia berdiri. Selalu berdiri. Karena satu hal yang cepat ia pelajari dari Parasurama adalah ini. Dunia tidak peduli apakah kau sanggup, dunia hanya mencatat apakah kau masih bernapas. Hari itu Parasurama tidak membawa kapak, tidak membawa busur. Ia hanya membawa dirinya sendiri, dan itu jauh lebih berbahaya. Kau membawa api hari ini, katanya menatap Hope tanpa berkedip. Hope menelan ludah. Ia bisa merasakannya. Emosi kecil yang tertinggal sejak pagi, frustrasi, lelah, sedikit marah karena tubuhnya belum mau patuh. Aku bisa menahannya, kata Hope. Parasurama melangkah maju satu langkah. Tanah di bawah kaki Hope terasa lebih berat. Aku tidak bertanya apakah kau bisa, kata Parasurama tenang. Aku bertanya apakah kau tahu kapan harus. Tanpa aba-aba, Parasurama menyerang. Bukan dengan pukulan penuh, bukan dengan niat membunuh, tetapi dengan tekanan yang tepat, cukup untuk memancing api di dalam diri Hope. Hope mengangkat Black Destroid. Ayunannya cepat, terlalu cepat. Pedang beradu dengan lengan Parasurama dan terpental. Getarannya menjalar ke tulang. Lagi, kata Parasurama. Hope menyerang lagi. Kali ini lebih kuat, lebih marah. Parasurama menangkis, memutar pergelangan Hope, dan menjatuhkannya ke tanah tanpa suara keras. Hope terhempas, napasnya hilang sejenak. Bangun, kata Parasurama. Hope bangun. Serangan berikutnya datang bertubi-tubi. Tidak memberi ruang berpikir. Tidak memberi jeda untuk menenangkan napas.
Parasurama memukul celah kecil, memancing reaksi berlebihan, lalu menghukumnya dengan ketenangan mutlak. Setiap kali Hope membiarkan satu sisi mengambil alih, Parasurama menghentikannya. Bukan dengan kata-kata, tetapi dengan rasa sakit yang cukup untuk diingat. Api membuatmu cepat, kata Parasurama sambil menghindar dengan langkah kecil. Dan cepat membuatmu ceroboh. Hope menyerang lagi. Kali ini ia mencoba menahan, menarik napas, menyeimbangkan. Parasurama langsung mengubah ritme. Ia melambat, dan Hope hampir mati. Sebuah pukulan ringan mendarat di dada Hope, tepat di titik napas. Dunia berputar. Lututnya menghantam tanah. Pandangannya gelap sejenak. Es membuatmu bertahan, kata Parasurama, berdiri di atasnya. Dan bertahan terlalu lama membuatmu mati perlahan. Hope terengah, darah terasa asin di mulutnya. Kau tidak boleh mencintai salah satunya, lanjut Parasurama. Api bukan sahabatmu, es bukan perlindunganmu. Ia mengulurkan tangan. Hope menatap tangan itu sebentar, lalu menggenggamnya. Parasurama menariknya berdiri. Untuk sesaat, hanya sesaat genggaman itu terasa berbeda. Bukan sekadar guru menarik murid. Ada sesuatu yang lebih berat, lebih dalam. Seperti tangan yang pernah menarik dunia dari jurang, kini memilih menarik seorang anak agar tidak jatuh terlalu jauh. Latihan tidak berhenti. Hari-hari berikutnya semakin kejam. Parasurama melatih Hope dalam kondisi yang sengaja dibuat tidak adil. Kurang tidur, perut kosong, hujan deras, panas menyengat, tanah licin, batu tajam. Keseimbangan yang butuh kondisi ideal, katanya. Bukan keseimbangan, itu kemewahan. Hope muntah, jatuh, berdarah, bangkit lagi. Setiap malam setelah tubuhnya hampir tidak bisa digerakkan, Parasurama duduk di dekat api kecil. Hope duduk di seberangnya, diam, menyeka darah dengan kain basah. Di saat-saat itulah Parasurama bicara. Bukan tentang teknik, bukan tentang dunia, tetapi tentang kegagalan. Aku membunuh ibuku, kata Parasurama suatu malam, seolah membicarakan cuaca. Hope berhenti bergerak. Bukan karena benci, lanjutnya. Bukan karena kejam, tetapi karena aku memilih hukum di atas perasaan. Api berkeretak pelan. Aku hidup dengan pilihan itu selama ribuan tahun, kata Parasurama. Dan aku tidak menyesalinya. Tapi aku juga tidak ingin kau mengulanginya. Hope menatapnya. Kenapa kau mengajariku kalau begitu? Parasurama menatap balik. Lama, karena kau membawa dua kutub, katanya akhirnya. Dan jika kau gagal menahannya, dunia akan memaksamu memilih dengan cara yang lebih kejam daripada ayahku memaksaku. Hope menggenggam kain di tangannya. Aku tidak ingin menjadi seperti Bhisma, kata Hope pelan. Atau Karna. Parasurama mengangguk. Mereka adalah pahlawan, tapi pahlawan sering mati terlalu cepat. Ia mencondongkan tubuh sedikit ke depan. Aku tidak sedang membesarkan pahlawan, katanya. Aku sedang membesarkan seseorang yang akan tetap berdiri ketika pahlawan-pahlawan itu sudah menjadi cerita. Malam itu, Hope tidak tidur lama. Tubuhnya terlalu sakit, pikirannya terlalu penuh. Namun untuk pertama kalinya sejak ibunya mati, ia merasakan sesuatu yang tidak ia sadari telah ia rindukan. Bukan kelembutan, bukan penghiburan, tetapi kehadiran seseorang yang tidak akan membiarkannya runtuh, meski harus mematahkannya berkali-kali terlebih dahulu. Keesokan paginya, Parasurama sudah berdiri sebelum Hope membuka mata. Bangun, katanya. Hope bangun. Dan di dalam diri anak itu, api dan es kembali berdiri berhadapan. Bukan untuk saling menghancurkan, tetapi untuk menjaga satu garis tipis yang membuatnya tetap manusia. Di hutan Dewata, seorang abadi sedang melakukan sesuatu yang jarang ia lakukan sepanjang hidupnya yang terlalu panjang. Ia tidak hanya melatih, ia membesarkan. Nama yang tidak pernah dipanggil. Parasurama jarang berbicara saat matahari sudah tinggi. Baginya, pagi adalah milik disiplin, siang milik ketahanan, dan malam. Malam adalah satu-satunya waktu ketika kata-kata boleh hidup. Hope mempelajarinya dengan cepat. Pagi itu, latihan dimulai sebelum embun sempat turun sepenuhnya. Tanah masih dingin. Otot Hope belum sepenuhnya pulih. Parasurama tahu. Ia selalu tahu. Ulangi, katanya. Hope mengulang. Ayunan pedang tidak lagi berat seperti dulu, tetapi rasa sakitnya berbeda. Bukan rasa sakit yang datang dari luka baru, melainkan dari tubuh yang dipaksa melampaui kebiasaan lama. Parasurama mengubah sudut berdiri Hope dengan satu sentuhan ringan di bahu, sentuhan yang nyaris tidak terasa, namun mengubah segalanya. Kau terlalu melindungi sisi kiri, katanya. Hope menyesuaikan. Dan sekarang kau terlalu percaya diri, lanjut Parasurama. Hope menghela napas dan menahan. Parasurama tidak tersenyum. Ia juga tidak memuji. Namun setiap koreksi kecil itu terasa seperti seseorang yang merapikan hidup seorang anak. Satu kesalahan kecil pada satu waktu. Siang hari, latihan berubah. Parasurama menyuruh Hope berlari. Bukan cepat, bukan jauh, tetapi lama.
berlari sambil membawa pedang, berlari sambil menahan lapar, berlari sambil menjaga napas tetap rata. Kau membawa dua kutub, kata Parasurama tanpa menoleh. Jika salah satu memimpin terlalu jauh, kau akan terseret. Hope berlari sampai dunia terasa menyempit menjadi napas dan langkah. Ketika ia akhirnya jatuh berlutut, Parasurama tidak memarahinya. Ia berdiri di sampingnya, diam, menunggu sampai napas Hope kembali stabil. Bangun ketika kau bisa, katanya pelan. Bukan ketika kau ingin. Hope bangun. Sore hari, hujan turun tanpa permisi. Tanah berubah licin. Parasurama tidak menghentikan latihan. Dunia tidak akan menunggumu kering, katanya. Hope terpeleset. Bangkit. Terpeleset lagi. Black Destroyed terlepas dari genggaman dan jatuh ke tanah berlumpur. Untuk sesaat, Hope membeku. Parasurama berjalan mendekat, mengambil pedang itu, dan membersihkannya dengan kainnya sendiri. Gerakannya tenang. Tidak ada kemarahan. Tidak ada kekecewaan. Ia mengembalikan pedang itu ke tangan Hope. Pedang bukan lambang kehormatan, katanya. Ia alat. Jangan perlakukan seperti ego. Hope menggenggam pedang itu lebih erat. Maaf. Parasurama menatapnya lama. Kau tidak perlu minta maaf padaku, katanya. Minta maaflah pada dirimu sendiri jika kau mengulang kesalahan yang sama. Malam tiba dengan cepat. Api kecil menyala. Hujan mereda menjadi suara latar yang menenangkan. Hope duduk, membalut tangannya yang lecet. Parasurama duduk di seberangnya, mengasah batu kecil, bukan senjata, hanya batu. Kebiasaan lama yang tidak pernah ia jelaskan. Kau tahu, kata Parasurama tiba-tiba, aku tidak pernah memanggilmu dengan nama. Hope mengangguk. Aku tahu. Kenapa kau tidak pernah bertanya? Hope berpikir sejenak. Karena kalau aku belum pantas, aku tidak ingin mendengarnya. Parasurama berhenti mengasah. Ia menatap api. Lama. Ketika ayahku memanggil namaku, katanya pelan, itu selalu berarti perintah. Tidak pernah berarti perlindungan. Hope menunduk. Aku tidak ingin namamu menjadi beban, lanjut Parasurama. Aku ingin ia menjadi sesuatu yang kau pilih untuk dijaga. Hope mengangguk, tenggorokannya terasa sempit. Aku kehilangan ibuku, kata Hope pelan. Dan aku tidak ingin kehilangan diriku sendiri. Parasurama menatapnya, ada sesuatu yang berubah di sana. Bukan kelembutan yang rapuh, melainkan pengakuan yang berat. Dengarkan aku baik-baik, katanya. Aku tidak akan menggantikan orang tuamu. Aku tidak berhak. Tapi selama kau berjalan di jalur ini, aku tidak akan membiarkanmu sendirian. Hope mengangkat kepala. Matanya merah, bukan karena menangis, tetapi karena menahan sesuatu yang sudah lama tidak ia izinkan keluar. Kalau aku jatuh, tanyanya. Aku akan menyuruhmu bangun, jawab Parasurama. Kalau aku salah, aku akan memperbaikinya. Kalau aku takut, Parasurama terdiam sejenak, lalu berkata, aku akan berdiri di depanmu. Tak lebih, tak kurang. Malam itu hujan berhenti sepenuhnya. Api mengecil, hutan kembali bernapas. Hope tertidur lebih cepat dari biasanya, pedang di sampingnya, luka-luka masih perih. Dalam tidurnya, ia bermimpi bukan tentang kemenangan atau kekuatan, melainkan tentang berjalan di jalur panjang dengan seseorang yang tidak akan pergi. Pagi berikutnya, Parasurama membangunkannya lebih pelan dari biasanya. Bangun, katanya. Nada suaranya sama, katanya sama. Namun kali ini Hope merasakannya berbeda. Seperti seorang ayah yang tidak pandai bicara, tetapi tahu persis kapan harus tetap tinggal. Bab api yang tidak diizinkan membakar berbicara tentang mengendalikan diri sebagai manusia. Intinya sederhana, bukan semua emosi itu salah, tapi tidak semua emosi boleh dilepas sembarangan. Hope punya api dan es. Api itu emosi, marah, kesal, dorongan untuk menyerang. Es itu penahanan, diam, sabar, menahan diri. Parasurama tidak melarang Hope punya api. Ia juga tidak memaksa Hope menjadi dingin. Yang ia larang adalah membiarkan salah satu menguasai hidup. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang hancur, bukan karena kurang kuat, tetapi karena marah di waktu yang salah, sabar terlalu lama sampai hancur sendiri. Bab ini mengajarkan bahwa marah membuat kita cepat, tapi sering ceroboh. Terlalu menahan diri membuat kita mati pelan-pelan. Keseimbangan bukan berarti hidup selalu tenang. Keseimbangan berarti tahu kapan harus bergerak dan kapan harus berhenti. Parasurama melatih Hope dalam kondisi tidak adil, karena hidup juga tidak adil. Kalau seseorang hanya bisa tenang saat kondisi nyaman, maka ia belum benar-benar seimbang. Bab ini juga bicara tentang tanggung jawab atas diri sendiri. Parasurama tidak memanggil Hope dengan nama karena nama itu berat. Nama berarti identitas. Identitas berarti tanggung jawab. Ia ingin Hope menjadi manusia yang utuh dulu, bukan sekadar sosok dengan label, gelar, atau julukan. Makna penting lainnya adalah tentang hidup panjang. Parasurama tidak ingin Hope menjadi pahlawan yang mati cepat.
Ia ingin Hope hidup lama, tetap berdiri, bahkan ketika dunia sudah berubah dan cerita lama runtuh. Bab ini juga menyentuh kebutuhan manusia yang paling dalam. Bukan pujian, bukan penghiburan, tetapi kehadiran. Seseorang yang tidak selalu lembut, tidak selalu manis, tapi tidak pergi saat kita jatuh. Kesimpulan paling sederhana dari bab ini. Bab ini mengajarkan bahwa menjadi manusia seimbang itu berat. Menjaga emosi lebih sulit daripada meluapkannya. Dan hidup dengan utuh di dunia yang keras adalah latihan seumur hidup. Jika pendengar merasa emosinya sering naik turun, ingin marah tapi takut kehilangan diri, ingin sabar tapi merasa hancur pelan-pelan, bab ini ingin berkata satu hal sederhana. Kamu tidak rusak. Kamu belajar mengendalikan api agar tidak membakar dirimu sendiri. Para Surama tidak pernah memanggil Hope dengan namanya saat latihan. Maknanya sederhana. Para Surama belum ingin Hope dibebani identitas. Selama latihan, Hope masih anak yang belajar, bukan seseorang yang harus jadi apa-apa. Berdiri. Ini bukan perintah kasar. Ini kenyataan hidup. Artinya, bangun dulu, urusan capek belakangan. Hope berdiri. Maknanya, Hope belajar bahwa berdiri tidak selalu berarti kuat. Kadang hanya berarti tidak menyerah hari ini. Dunia tidak peduli apakah kau sanggup. Dunia hanya mencatat apakah kau masih bernapas. Ini terjemahan paling jujur dari hidup. Alasan tidak dihitung, niat tidak dihitung. Yang dihitung hanya, kamu masih lanjut atau tidak. Kau membawa api hari ini, api emosi yang belum selesai. Bukan dosa, bukan salah. Hanya tanda bahwa ada sesuatu di dalam diri yang belum tenang. Aku bisa menahannya. Ini kalimat manusia biasa. Kita sering bilang, aku kuat kok, aku tahan kok. Padahal belum tentu tahu kapan harus melepas dan kapan harus menahan. Aku tidak bertanya apakah kau bisa. Aku bertanya apakah kau tahu kapan harus. Maknanya, bisa itu mudah. Tahu waktu itu sulit. Masalah hidup jarang soal kemampuan, lebih sering soal waktu yang salah. Para Surama menyerang tanpa aba-aba. Hidup juga begitu. Masalah jarang datang dengan peringatan. Ayunan Hope terlalu cepat. Emosi membuat gerakan cepat, tapi cepat sering tidak rapi. Lagi, artinya jatuh bukan akhir. Ulangi sampai tubuh belajar. Hope menyerang lebih marah. Ini reaksi manusiawi. Saat gagal, kita sering menambah emosi, bukan ketenangan. Hope dijatuhkan. Maknanya sederhana, emosi tambahan tidak selalu membuat kita lebih baik. Bangun, tidak ada penghiburan, tidak ada penjelasan, karena hidup tidak berhenti hanya karena kita jatuh. Serangan bertubi-tubi tanpa jeda. Ini gambaran hidup saat masalah datang beruntun. Tidak ada waktu berpikir panjang. Api membuatmu cepat, dan cepat membuatmu ceroboh. Terjemahannya, marah bikin sigap, tapi sigap tanpa kendali bikin salah. Hope mencoba menahan diri. Ia belajar, tapi belum seimbang. Para Surama melambat, dan Hope hampir mati. Maknanya penting, terlalu menahan diri bisa membuat kita lengah. Diam terus juga berbahaya. Es membuatmu bertahan, dan bertahan terlalu lama membuatmu mati perlahan. Artinya, sabar itu baik, tapi memendam terus menghancurkan dari dalam. Kau tidak boleh mencintai salah satunya. Jangan jatuh cinta pada marah, jangan merasa aman dalam mati rasa. Para Surama mengulurkan tangan. Ini momen penting. Setelah keras ada penarikan. Bukan untuk memanjakan, tapi agar tidak hancur. Latihan dalam kondisi tidak adil. Karena hidup juga tidak adil. Latihan adil hanya melahirkan orang yang rapuh. Keseimbangan yang butuh kondisi ideal bukan keseimbangan. Artinya, kalau kamu hanya bisa tenang saat keadaan enak, kamu belum benar-benar tenang. Aku membunuh ibuku. Ini bukan kebanggaan, ini pengakuan luka, pelajaran mahal dari hidup panjang. Aku tidak ingin kau mengulanginya. Artinya, belajarlah dari kesalahan orang lain. Jangan semua luka harus kamu alami sendiri. Karena kau membawa dua kutub. Hope punya dua sisi kuat. Kalau tidak dijaga, dunia akan memaksanya memilih secara kejam. Aku tidak ingin menjadi seperti Bhisma atau Karna. Ini suara manusia yang tidak ingin mati sebagai simbol. Pahlawan sering mati terlalu cepat. Maknanya, hidup lama sering lebih sulit daripada mati mulia. Aku sedang membesarkan seseorang yang akan tetap berdiri. Tujuan latihan bukan kemenangan, tapi ketahanan. Bangun. Kata yang sama. Makna yang sama. Kehidupan berlanjut. Makna akhir percakapan ini sangat sederhana. Hidup bukan tentang memilih marah atau sabar. Hidup tentang mengendalikan keduanya. Dan orang yang paling kuat bukan yang paling keras, tetapi yang tidak membiarkan dirinya hancur oleh salah satu sisi dirinya sendiri.
Mata yang tidak pernah terpejam. Sejak awal, tidak ada satupun yang luput dari Parasurama. Bukan suara, bukan napas, bukan niat yang bahkan belum sempat menjadi pikiran. Hutan Dewata mungkin tampak sunyi bagi dunia, tetapi bagi Parasurama, tempat itu penuh jejak. Tanah menyimpan ingatan, udara membawa sisa keputusan. Waktu sendiri meninggalkan bayangan tipis bagi mereka yang tahu cara melihatnya. Dan di antara semua itu, ada satu kehadiran yang sejak hari pertama tidak pernah ia anggap rahasia. Helena. Ia tidak pernah menoleh ke arahnya, tidak pernah memanggil, tidak pernah menguji. Namun setiap langkah latihan Hope disusun dengan jarak yang selalu tepat. Jarak yang tidak akan pernah mengganggu, tetapi juga tidak memberi ruang untuk campur tangan. Hope tidak tahu, Helena tahu, dan Parasurama tahu bahwa Helena tahu ia tahu. Pagi itu, latihan dimulai dengan sesuatu yang berbeda. Parasurama menyuruh Hope menutup mata. Jangan dengar, katanya. Jangan rasa, jangan pikir. Hope menutup mata. Sekarang bergerak. Tanpa peringatan, tekanan datang dari segala arah. Bukan serangan fisik, bukan aura. Hanya perubahan kecil pada dunia, tanah yang sedikit miring, angin yang memotong napas, suhu yang bergeser sepersekian derajat. Hope melangkah. Salah, ia jatuh. Parasurama tidak menolong. Ulangi. Hope bangkit, menutup mata lagi, bergerak lagi. Jatuh lagi. Helena mengepalkan cakar kecilnya. Ia bisa membantu. Ia bisa membisikkan arah. Ia bisa menyeimbangkan dunia sepersekian detik agar Hope berdiri. Parasurama berbicara tanpa menoleh. Jika kau bergerak, katanya datar, aku akan menghentikan latihan ini. Selamanya. Helena membeku. Bukan karena ancaman. Karena ia tahu Parasurama tidak pernah berkata kosong. Hope jatuh berkali-kali hari itu. Lututnya berdarah. Telapak tangannya robek. Napasnya tersengal. Tetapi ia tidak membuka mata sampai Parasurama menyuruhnya. Kau mencari pegangan, kata Parasurama. Itu wajar. Hope menelan ludah. Bukankah itu naluri? Ya, jawab Parasurama. Dan naluri adalah hal pertama yang membunuh mereka yang membawa dua kutub. Ia berjalan memutari Hope. Langkahnya tidak menimbulkan suara. Kau tidak boleh bergantung pada apapun yang bisa hilang, lanjutnya. Termasuk aku. Hope membuka mata perlahan. Termasuk Helena? Tanyanya jujur. Helena menegang. Parasurama berhenti. Untuk pertama kalinya, ia menatap lurus ke arah tempat Helena melayang. Bukan tatapan marah, bukan tatapan menghakimi. Tatapan seseorang yang sudah lama mengetahui sesuatu dan memilih menunggu waktu yang tepat. Termasuk dia, kata Parasurama tenang. Helena tidak bersembunyi, tidak menghilang. Ia turun satu tingkat, memperlihatkan wujud kecilnya dengan anggun yang tertahan. Kau tahu, katanya. Aku selalu tahu, jawab Parasurama. Helena terdiam sejenak. Sejak kapan? Sejak kau memilih untuk tidak ikut campur, kata Parasurama. Itu keputusan yang cerdas. Hope menatap mereka bergantian, dadanya naik turun. Kalian saling mengenal? Tidak, jawab Parasurama. Kami saling menghormati batas. Helena mengangguk pelan. Aku ada untuk menjaga sistem di dalam dirinya. Dan aku ada, lanjut Parasurama, untuk memastikan ia tidak menjadi budak sistem. Henning turun. Bukan Henning canggung. Henning yang berat seperti dua gunung tua yang saling mengakui keberadaan. Parasurama kembali menatap Hope. Dengarkan aku, katanya. Tidak ada makhluk yang bisa bersembunyi dariku. Tidak dewa, tidak iblis, tidak naga, tidak entitas sistem. Ia meletakkan dua jarinya di dada Hope. Dan suatu hari lanjutnya, kau juga tidak boleh bersembunyi dari dirimu sendiri. Latihan berlanjut dengan tingkat yang lebih kejam. Parasurama mulai menyerang dari titik-titik yang tidak masuk akal. Saat Hope merasa aman, saat ia yakin sudah seimbang, saat ia hampir percaya diri. Setiap celah sekecil apapun langsung dihukum, bukan dengan kemarahan, dengan ketepatan. Bhisma mati karena ia tidak melihat celahnya sendiri, kata Parasurama sambil menahan pedang Hope dengan satu tangan. Karena mati karena ia percaya celah itu milik orang lain. Hope mengertakkan gigi dan menahan dorongan untuk memaksa. Kau, lanjut Parasurama, harus melihat celah itu dan memilih untuk tidak jatuh ke dalamnya. Malam itu, Hopi duduk terdiam lebih lama dari biasanya. Helena mendekat. Aku ingin membantumu. Hope menggeleng pelan. Aku tahu, tapi kalau aku selalu bersandar padamu, aku akan runtuh saat kau tidak ada. Helena menatapnya lama, lalu tersenyum kecil. Kau tumbuh terlalu cepat. Parasurama mendengar itu. Ia tidak ikut bicara. Ia hanya meletakkan selimut tipis di bahu Hope ketika anak itu akhirnya tertidur. Gerakannya kaku, canggung, seperti seseorang yang tidak pernah belajar caranya. Namun selimut itu tetap di sana sampai pagi. Dan di hutan Dewata, di bawah mata seorang abadi yang tidak pernah terpejam, seorang anak dengan akar dualisme terus ditempa.
Bukan untuk menjadi senjata, bukan untuk menjadi legenda, melainkan untuk menjadi sesuatu yang bahkan waktu harus berhenti sejenak sebelum menilainya. Mari kita berhenti sebentar. Bab ini berbicara tentang kesadaran, tentang tidak bergantung, dan tentang belajar berdiri meski sendirian. Judulnya Mata yang Tidak Pernah Terpejam. Artinya sederhana, selalu ada sesuatu yang mengawasi kita. Bukan untuk menghukum, tetapi untuk memastikan kita tidak berbohong pada diri sendiri. Parasurama digambarkan sebagai sosok yang melihat segalanya. Bukan karena ia ingin tahu segalanya, tetapi karena ia terbiasa bertanggung jawab atas akibat. Dalam hidup sehari-hari, ini seperti orang yang sudah terlalu lama hidup, yang tahu bahwa hal kecil yang diabaikan bisa jadi masalah besar nanti. Bab ini juga menunjukkan bahwa tidak semua perlindungan itu baik. Helena ada untuk melindungi. Ia peduli. Ia ingin membantu. Tapi Parasurama melarang campur tangan. Bukan karena ia kejam, justru karena ia tahu orang yang selalu diselamatkan tidak pernah benar-benar siap. Ketika Hope diminta menutup mata, itu bukan latihan fisik. Itu latihan hidup. Artinya, apa yang terjadi kalau kita tidak bisa mengandalkan penglihatan, perasaan, atau bantuan siapapun? Dalam hidup nyata, ini seperti saat kita kehilangan orang yang biasa membantu, keadaan berubah tiba-tiba, rencana gagal total. Hope jatuh berkali-kali. Dan Parasurama tidak menolong. Ini keras tapi jujur. Karena hidup juga begitu. Tidak semua jatuh ada tangan yang menyambut. Kalimat penting di bab ini adalah ketika Parasurama berkata, naluri adalah hal pertama yang membunuh mereka yang membawa dua kutub. Artinya sederhana, bereaksi spontan tidak selalu menyelamatkan. Kadang justru mempercepat kehancuran. Banyak orang rusak bukan karena niat jahat, tetapi karena terlalu cepat bereaksi tanpa sadar. Lalu muncul kalimat paling berat, jangan bergantung pada apapun yang bisa hilang. Ini bukan berarti tidak boleh menyayangi siapapun. Ini berarti jangan membangun hidupmu di atas satu sandaran saja. Karena apapun bisa hilang. Orang, keadaan, bantuan, kekuatan, bahkan pelindung. Saat Parasurama mengatakan termasuk Helena, itu adalah pelajaran dewasa yang pahit. Seberapapun seseorang mencintaimu, ia tidak bisa selalu ada. Dan jika hidupmu runtuh tanpa dia, itu berarti fondasimu belum kuat. Percakapan antara Parasurama dan Helena menunjukkan satu hal penting. Menghormati batas. Mereka tidak saling melawan, tidak saling menguasai. Mereka tahu peran masing-masing. Dalam hidup nyata, ini seperti dua orang dewasa yang tahu kapan harus maju dan kapan harus mundur. Parasurama menjaga agar Hope tidak jadi budak kekuatan. Helena menjaga agar sistem di dalam Hope tidak rusak. Dua fungsi, dua batas, tidak saling melanggar. Lalu Parasurama berkata bahwa suatu hari Hope juga tidak boleh bersembunyi dari dirinya sendiri. Ini sangat penting. Banyak orang bisa bersembunyi dari dunia, tapi hancur karena berbohong pada diri sendiri. Bab ini mengajarkan bahwa kejujuran pada diri sendiri adalah latihan paling berat. Latihan menjadi lebih kejam, bukan karena Parasurama kejam, tetapi karena kesalahan kecil harus terlihat jelas. Bhisma dan Karna disebut bukan untuk mengagungkan, tetapi untuk mengingatkan. Orang besar pun jatuh karena tidak melihat kelemahannya sendiri. Satu tidak sadar celahnya, satu mengira celah itu milik orang lain. Dalam hidup nyata, ini sering terjadi. Kita jatuh karena tidak sadar kelemahan sendiri, atau terlalu sibuk melihat kelemahan orang lain. Hope diajari untuk melihat celah itu dan tidak jatuh ke dalamnya. Bukan menutup celah, bukan menyangkalnya, tapi menyadarinya. Di akhir bab, Hope menolak bergantung sepenuhnya pada Helena. Bukan karena tidak percaya, tetapi karena ingin tetap berdiri jika suatu hari sendirian. Ini tanda kedewasaan. Dan ketika Helena berkata Hope tumbuh terlalu cepat, itu bukan pujian, itu kekhawatiran. Karena tumbuh cepat sering berarti kehilangan masa aman terlalu dini. Parasurama tidak berkata apa-apa. Ia hanya menyelimuti Hope saat tidur. Gerakan canggung itu penting. Itu tanda seseorang yang tidak pandai menunjukkan rasa peduli, tetapi tetap memilih tinggal. Makna besar bab ini sangat sederhana. Hidup tidak akan selalu menolong. Orang baik tidak selalu ada, kekuatan bisa hilang. Maka satu-satunya hal yang benar-benar harus dibangun adalah kemampuan berdiri tanpa sandaran. Bukan untuk hidup sendirian, tetapi agar tidak hancur saat sendirian datang tanpa izin. Bab mata yang tidak pernah terpejam mengajarkan bahwa dalam hidup selalu ada hal yang mengawasi kita. Bukan untuk menghukum, tetapi untuk memastikan kita tidak berbohong pada diri sendiri. Parasurama digambarkan sebagai sosok yang melihat segalanya, bukan karena ingin tahu semua tetapi karena ia tahu bahwa hal-hal kecil yang diabaikan bisa menjadi masalah besar.
Ini seperti orang dewasa yang sudah lama hidup, yang bisa membaca situasi bahkan sebelum masalah muncul. Latihan hope dengan mata tertutup bukan tentang kekuatan, melainkan tentang apa yang terjadi ketika semua pegangan dicabut. Ketika tidak bisa mengandalkan penglihatan, perasaan, atau bantuan orang lain, manusia akan jatuh. Dan jatuh itu wajar. Namun para surama tidak langsung menolong, karena hidup juga tidak selalu memberi tangan setiap kali kita jatuh. Yang penting bukan tidak jatuh, tetapi mau bangkit dan mencoba lagi. Ketika Helena ingin membantu dan dilarang, itu menunjukkan bahwa bantuan yang datang terlalu cepat justru bisa melemahkan. Orang yang selalu diselamatkan akan sulit berdiri sendiri. Karena itu para surama menekankan bahwa hope tidak boleh bergantung pada apapun yang bisa hilang, termasuk guru dan pelindungnya sendiri. Ini bukan berarti tidak boleh percaya pada orang lain, tetapi jangan membangun hidup hanya pada satu sandaran. Percakapan antara para surama dan Helena menunjukkan kedewasaan. Mereka tidak saling melawan atau menguasai, tetapi saling menghormati batas. Helena menjaga kekuatan dan sistem di dalam hope, sementara para surama menjaga agar hope tetap menjadi manusia dan tidak diperbudak oleh kekuatannya sendiri. Ini seperti kerjasama orang dewasa yang tahu peran masing-masing. Para surama juga mengingatkan bahwa suatu hari, hope tidak boleh bersembunyi dari dirinya sendiri. Dalam kehidupan nyata, banyak orang bisa menipu dunia, tetapi hancur karena membohongi diri sendiri. Kesadaran terhadap kelemahan diri sendiri jauh lebih penting daripada merasa kuat di mata orang lain. Ketika para surama menyebut Bhisma dan Karna, itu bukan untuk merendahkan mereka, tetapi untuk mengingatkan bahwa orang besar pun bisa jatuh karena tidak sadar kelemahannya sendiri atau terlalu sibuk melihat kesalahan orang lain. Hope diajari untuk melihat celah dalam dirinya dan memilih untuk tidak jatuh ke sana, bukan menyangkal atau menutupinya. Di akhir bab, Hope menolak bergantung sepenuhnya pada Helena. Bukan karena tidak percaya, tetapi karena ia sadar bahwa jika suatu hari harus berdiri sendiri, ia tidak ingin runtuh. Ini tanda kedewasaan yang sering datang terlalu cepat. Dan ketika para surama menyelimuti Hope tanpa berkata apa-apa, itu menunjukkan bentuk kepedulian yang paling sederhana dan jujur. Tidak banyak bicara, tidak menjanjikan apa-apa, tetapi tetap tinggal. Makna besar dari bab ini sangat sederhana dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Hidup tidak selalu adil, bantuan tidak selalu ada, dan orang baik pun bisa pergi. Karena itu, yang paling penting bukan seberapa banyak sandaran yang kita miliki, tetapi apakah kita bisa tetap berdiri ketika sandaran itu hilang. Bab ini tidak mengajarkan untuk hidup sendirian, melainkan mengajarkan agar tidak hancur ketika sendirian datang tanpa izin. Sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan aku berhenti sejenak. Jika kamu masih di sini, masih mendengarkan sampai bagian ini, itu berarti kisah ini tidak lewat begitu saja. Ada bagian kecil dari hidupmu yang ikut berhenti, ikut mendengar, ikut berpikir. Dan itu bukan hal yang sepele. Jika jejak waktu membuatmu menoleh ke dalam diri, jika ada satu kalimat yang diam-diam tinggal lebih lama di kepalamu, jika kisah ini menemanimu di saat sunyi, lelah, atau bingung, aku mengajakmu memberi dukungan sederhana. Bukan dengan cara yang berat. Cukup dengan menekan tombol subscribe, memberi like, dan membagikan kisah ini kepada seseorang yang mungkin sedang membutuhkan teman untuk merenung. Bukan demi angka atau popularitas, tetapi agar kisah ini bisa terus berjalan dan sampai ke orang-orang yang membutuhkannya, meski mereka sendiri belum tahu caranya meminta. Dan sekarang, kita sedang berdiri di ambang pergantian waktu. 1 tahun ditinggalkan, 1 tahun baru mulai mendekat. Ini bukan sekadar pergantian kalender, tetapi kesempatan untuk menata napas dan melangkah dengan lebih sadar. Selamat datang tahun 2026. Semoga tahun ini datang tidak sebagai beban baru, melainkan sebagai ruang baru. Ruang untuk bernapas lebih lega, ruang untuk berdamai dengan hal-hal yang belum selesai, dan ruang untuk tumbuh tanpa harus tergesa. Semoga kita diberi cukup kekuatan untuk menghadapi hari-hari yang berat, cukup kebijaksanaan untuk tidak memikul segalanya sendirian, dan cukup kejujuran untuk mengakui saat kita lelah. Semoga di tahun ini langkah kita lebih pelan tetapi lebih sadar. Semoga hati kita lebih tenang, meski dunia belum tentu berubah. Dan semoga apapun yang menunggu di depan, kita masih bisa menjalaninya sebagai manusia yang utuh, tidak keras, tidak kosong, dan tidak kehilangan diri sendiri. Terima kasih sudah menemani jejak waktu sejauh ini. Kisah ini masih panjang, dan perjalanan kita sebagai manusia yang sedang menunggu masa depan baru saja memasuki bab yang baru.